Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riana Dwi Astuti, NIM 050850725 dari UPBJJ Palu. Baik, izinkan saya menyampaikan jawaban dari tugas dasar-dasar penyuluhan pertanian. Nomor 1, mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan? Mempelajari sejarah penyuluhan sangatlah penting. Mengapa? Dengan mempelajari sejarah penyuluhan, memberikan pengetahuan tentang latar belakang dan kegiatan-kegiatannya dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Dapat kita ketahui bahwa setiap negara memiliki sejarah dan perkembangan penyuluhan pertaniannya masing-masing, dengan perbedaan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Dengan demikian, ada beberapa alasan mengapa mempelajari sejarah penyuluhan, yaitu dapat memahami evolusi. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat melihat bagaimana praktek penyuluhan telah berkembang dari waktu ke waktu, dari pendekatan tradisional hingga modern. Ini membantu kita memahami akar-akar dari berbagai metode dan pendekatan yang digunakan saat ini. Dapat mengidentifikasi pola dengan mempelajari sejarah. Sejarah penyuluhan dapat mengungkapkan pola-pola keberhasilan dan kegagalan dalam berbagai konteks. Dengan memahami pola ini, kita dapat menghindari kesalahan yang sama di masa depan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif, serta dapat menghormati warisan. Adanya sejarah penyuluhan merupakan warisan yang berharga yang perlu dilestarikan. Dengan memahami sejarah, dapat menghargai kontribusi para pendahulu dalam mengembangkan bidang ini dan menerapkan pelajaran pada sejarah. Dapat memberikan pembelajaran berharga tentang bagaimana mengatasinya, tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan individu dengan pelajaran-pelajaran yang didapat atau yang diterima agar dapat diterapkan dalam konteks penyuluhan pada masa kini. Nomor 2, apa tujuan dari peran penyuluhan? Dapat dipahami bahwa tujuan utama penyuluhan merupakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perubahan perilaku. Pasti ada yang bertanya mengapa tujuan suatu kegiatan perlu diketahui. Dengan demikian, tujuan merupakan komponen penting dalam melakukan suatu usaha atau tindakan. Dengan mengetahui tujuan, maka seseorang akan memiliki arah dalam melakukan tindakan atau usahanya, sehingga seseorang akan terhindar dari kesalahan dalam melakukan suatu kegiatan. Paling tidak, kesalahannya mungkin terjadi dapat diperkecil. Dengan mengetahui tujuan, rumusan tujuan dapat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian suatu kegiatan, yaitu seperti acuan untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian suatu kegiatan. Dengan ini, penyuluhan dapat berperan sebagai agen perubahan, yaitu penyuluhan berperan sebagai katalisator perubahan dengan membantu individu atau kelompok masyarakat untuk mengubah sikap, mengetahui dan keterampilan mereka, serta memberi informasi. Seseorang penyuluh memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memberi keputusan lebih baik dan tujuan. Dan peran penyuluhan dapat menjadi fasilitator, yaitu penyuluhan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan diskusi, sehingga masyarakat dapat mengembangkan potensi mereka, hingga tujuan penyuluhan dapat memotivator. Dengan penyuluhan memotivasi masyarakat untuk bertindak dan mencapai tujuan mereka. Nomor 3, apa perbedaan antara prinsip dan filsafat? Penyuluh dapat dipahami bahwa jika filsafat merupakan landasan berpikir tentang suatu kegiatan, maka menurut definisi umum, prinsip merupakan asas atau kebenaran yang terjadi pokok dasar dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi, filsafat bersifat lebih umum seperti prinsip relatif.
lebih jelas atau lebih operasional. Prinsip dan filsafat penyuluh merupakan saling terkait namun memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu pada prinsip penyuluh merupakan prinsip yang berpedoman umum yang mendasari kegiatan penyuluhan. Prinsip-prinsip ini bersifat lebih konkret dan operasional seperti prinsip partisipasi masyarakat, pembelajaran sepanjang hayat, dan relevan dengan prinsip ini memberikan kerangka kerja untuk perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan secara filsafat. Penyuluhan merupakan pandangan mendasar tentang tujuan dan nilai-nilai yang mendasari kegiatan penyuluhan. Filsafat ini lebih bersifat abstrak dan konseptual seperti keyakinan akan potensi manusia untuk berkembang dan pentingnya kemandirian. Dengan filsafat, penyuluh memberikan landasan moral dan etika untuk kegiatan penyuluhan. Dengan demikian dapat diketahui secara singkat dan dapat diingat bahwa prinsip penyuluh adalah bagaimana melakukan penyuluhan secara filsafat. Penyuluh merupakan mengapa melakukan penyuluhan. Dengan contoh, pada prinsip penyuluhan harus berbasis partisipasi masyarakat, sedangkan filsafat, setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Demikian jawaban yang telah saya buat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.